Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Meneruskan bacaan hadis subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah salasan. Qulna liman hiya ya Rasulullah? Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Akhrajahu Muslim. Dari Tamim ad-Dari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah kepercayaan. Beliau katakan itu 3 kali. Ad-dinu nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah, 3 kali. Mengungkapkan bahwa agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah kepercayaan. Agama itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, yang akan diwujudkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan akan melakukan selalu berpedoman. Agama menjadi pedoman, agama menjadi tuntunan, agama menjadi nasihat dalam hidup. Apapun yang kita lakukan ini selalu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada orang yang sudah merasa bagaimana nikmatnya mengikuti tuntunan ajaran Islam menjadi nasihat, menjadi pepatah, menjadi penunjuk, menjadi arah di dalam kehidupan. Dan bayangkan dalam hidup tidak beragama, hidup hanya sekedar mencari makan, hidup hanya sekedar mencari kerja, hidup hanya mencari popularitas, mungkin tidak akan berakhir, dan hidup adalah menjadi tidak menentu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, hidup ini dituntun oleh agama, dituntun oleh Al-Quran, dituntun oleh As-Sunnah, sehingga setiap pekerjaan dipertimbangkan dulu, sesuaikah dengan ajaran Al-Quran, sesuaikan dengan contoh Rasulullah. Ini indahnya orang yang beragama. Maka agama Islam yang kita anut adalah agama yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah dan dinyatakan oleh Allah sendiri adalah ad-dinul Islam. Jadi agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dengan keluarga memegang agama Islam, bukan sekedar memegang, tapi mempelajari agama itu, memahami agama itu, dan mengamalkan isi agama tersebut, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Yang rajin sholat bukan hanya sendirinya,
tapi orang lain juga diajak oleh kita, diberi nasihat, diberi tuntunan, sehingga pada akhirnya akan merasa bahagia. Mungkin ada juga yang merasa berat, tapi ajakan tetap berjalan, karena salah satu kegiatan dakwah Rasul adalah mengajak, adalah mengingatkan, dan juga memberikan suatu peringatan kepada orang-orang yang beragama Islam. Nah, jadi agama itu adalah nasihat. Dan sampai Rasul mengatakan 3 kali. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk para imam pemimpin Islam, dan untuk umumnya orang Islam. Tuh gitu. Jadi nasihat itu bukan hanya untuk orang Islam. Nasihat itu ya maknanya tadi untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat itu beliau menjawab untuk Allah. Nah, maksudnya nasihat untuk Allah, jadi pribadinya itu selalu dengan mengikuti tuntunannya. Untuk Rasulullah, apa yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Untuk para imam, untuk para pemimpin Islam, dan untuk umumnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus berupaya bagaimana meningkatkan, meyakini akan ajaran agama itu. Yaitu hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq, akhrajahu Tirmidzi wa shahahul Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan yang dapat memasukkan orang ke surga itu ialah takwa kepada Allah dan baik akhlak. Nah, ini. Jadi kebanyakan yang dapat memasukkan orang ke surga, kebanyakan yang dapat memasukkan orang ke surga itu ialah takwa. Takwa dan takwa kepada Allah dan baik akhlak. Nah ini. Jadi baik akhlak, takwa itu selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dan juga di sini dikatakan baik akhlak. Baik akhlak itu jadi baik perilakunya, baik segala wataknya gitu. Karena memang akhlak itu terbagi banyak gitu. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah, nah itu. Ada akhlakus sayyi'ah, nah itu akhlak. Jadi akhlak itu dikatakan pada pengajian yang lalu, akhlak adalah perbuatan spontanitas karena hasil binaan didikan orang tua di rumah. Dia tidak tiba-tiba ya, anak senyum itu bukan karena senyum tiba-tiba, sudah melihat contoh senyum yang ada di rumah. Nah itu, orang tuanya senyum, orang tuanya sopan gitu ya. Bicara kepada anak tidak boleh maneh gitu, maneh teh kamu bahasa Indonesia. Tapi kalau maneh itu maneh teh sendahar. Nah maneh geuning can kadang kali dahar, anak itu mengikuti gitu ya. Kalau kata-kata kasar, anak juga ikut kasar. Makanya kepada anak yang menjadi tanggung jawab kita berupaya untuk berakhlakul karimah. Dari mana akhlak yang muncul dari anak itu? Dari perilaku orang tuanya. Maka orang tua itu sebagai apa? Sebagai idola di rumah. Orang tua sebagai figur yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Orang tua menjadi pusat dalam menentukan dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya. Jadi orang tua betul-betul memiliki peran yang besar. Saking besar-besarnya orang tua dengan perannya, Allah meminta kepada para orang tua untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum
naro waquduhan nas wal hijaroh. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar. Di sana ayat disebutkan begitu. Jadi malaikat itu menjaganya dengan tidak pernah kompromi, tidak pernah senyum kepada ahli neraka itu. Nah, Allah mengingatkan, wahai para orang tua, jagalah dirimu dan keluargamu, jangan terjerumus ke dalam neraka yang diancamkan itu. Nah, jadi memang yang memasukkan orang ke surga itu adalah takwa kepada Allah. Takwa itu sering dibahasa lainkan takut gitu. Sering dibahasa lainkan hati-hati, tahu itu. Sering dibahasa lainkan selalu pertimbangan. Seperti kemarin kita hidup di alam dunia itu seperti orang asing atau apa? Satu, kita hidup di alam dunia sebagai orang asing. Dua, sebagai orang yang akan menyeberang jalan. Hadis yang sudah dibaca pada subuh yang lalu. Jadi kita di alam dunia itu seperti orang asing, dimanapun kita berada selalu mempertimbangkan. Orang asing ya tidak seenak gue gitu. Yang kedua seperti orang yang akan nyebrang jalan. Yang nyebrang jalan bagaimana? Tidak selonong boy, nanti bisa ditabrak. Perhatikan dulu, adakah kendaraan dari arah kanan, dari arah kiri, dari berbagai arah yang bisa bertabrakan. Nah, itu dalam hadis dikatakan orang hidup di alam dunia seperti orang asing dan orang yang akan menyeberang jalan. Artinya apa? Penuh kehati-hatian. Nah, itu dua hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita sehingga hidup ini dipandu dengan Al-Quran, diarahkan dengan contoh Rasul, sehingga hidup menjadi maslahat, selamat dunia, selamat akhirat, terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke surga. Jadi 4 hal yang harus menjadi milik kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu jadi yang 4 hal itu menjadi bagian penting di dalam meminta keselamatan. Selamat di dunia, selamat di akhirat, terhindar dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga. Ini adalah hal yang harus menjadi pekerjaan kita, amalan kita sehari-hari. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita beserta keluarga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu